Halo semuanya, perkenalkan saya Niluh Erlia Lunita dengan NIM 2218031004, mahasiswi S1 Kebidanan semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan atau memberikan pemaparan materi mengenai KIE tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja dengan topik gizi. Nah, untuk itu langsung saja ke videonya. Kesehatan reproduksi remaja merupakan aspek penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja adalah gizi. Ya, gizi. Remaja yang memiliki status gizi baik akan lebih siap untuk menjalani masa pubertas, menstruasi, dan kehamilan yang sehat. Nah, adapun tujuan dari pemberian KIE mengenai gizi pada remaja ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya gizi bagi kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua, memotivasi remaja untuk menerapkan pola makan yang sehat dan juga seimbang. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber gizi yang mudah diakses dan terjangkau oleh remaja. Adapun sasaran dari KIE ini adalah remaja dengan usia 10 hingga 19 tahun. Nah, lanjut ke inti, yaitu tentang gizi. Apa sih itu gizi? Jadi, gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan zat gizi yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana tubuh manusia memperoleh dan menggunakan zat gizi dari makanan untuk menjaga kesehatan dan menjalankan fungsinya. Lalu, yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi itu apa sih? Nah, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang membuat seseorang mampu mencapai kehidupan seksual yang memuaskan, aman, dan subur. Adapun hubungan antara gizi dan kesehatan reproduksi adalah gizi yang baik sangat penting untuk kesehatan reproduksi karena menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga perkembangan organ reproduksi, produksi hormon reproduksi, pembuahan dan juga kehamilan, serta persalinan dan menyusui. Lalu, kekurangan gizi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan reproduksi. Contohnya, seperti gangguan menstruasi, kesuburan yang rendah, kehamilan beresiko, kelahiran bayi prematur, dan berat badan rendah. Lalu, ada kebutuhan gizi remaja. Nah, di mana usia remaja merupakan masa yang membutuhkan asupan nutrisi optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam perkembangan fisik dan juga psikisnya. Supaya bisa terpenuhi secara optimal, mari kita simak gizi seimbang yang dibutuhkan oleh seorang remaja. Apa saja sih kebutuhan gizi pada remaja? Kebutuhan energi remaja dipengaruhi oleh aktivitas metabolisme basal dan peningkatan kebutuhan untuk menunjang percepatan tumbuh kembang remaja. Energi untuk tubuh diukur dengan kalori diperlukan untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Nah, besar energi atau kalori yang dibutuhkan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan berbeda, di mana remaja laki-laki membutuhkan 2.400 hingga 2.800 kilokalori per hari, sedangkan remaja perempuan memerlukan 2.000 hingga 2.200 kilokalori per harinya. Nah, apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk aktivitas tubuh, sehingga pemenuhannya dianjurkan sebesar 50 hingga 60% dari total kalori. Apa saja sumber karbohidrat yang dapat dikonsumsi? Nah, sumber karbohidrat dapat berupa beras, jagung, dan juga umbi-umbian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Apa sih peran protein dalam tubuh? Peran protein yang utama adalah memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak, serta mengatur fungsi fisiologis organ tubuh. Kebutuhan protein bagi remaja masih cukup tinggi karena masa remaja berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Kebutuhan protein pada remaja perempuan sebesar 59 hingga 69 gram per hari, sedangkan pada remaja laki-laki sebesar 66 hingga 72 gram per hari. Selanjutnya, kebutuhan lemak. Mengapa sih remaja perlu lemak?
Lemak merupakan sumber energi yang dapat disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Konsumsi lemak yang berlebihan pada usia remaja tidak dianjurkan ya, karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, khususnya kadar kolesterol darah, yaitu sebesar 20 hingga 25% dari kalori total. Mengkonsumsi lemak berlebih akan mengakibatkan timbunan lemak sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat menyumbat saluran pembuluh darah, terutama pembuluh darah arteri jantung, di mana kondisi penyumbatan ini akan membahayakan kesehatan jantung. Kemudian konsumsi lemak yang kurang dari kebutuhannya juga akan mengakibatkan asupan energi tidak adekuat. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konsumsi serat. Usia remaja memerlukan serat untuk memungkinkan proses buang air besar menjadi teratur dan menghindari penyakit. Serat dapat memberikan rasa kenyang pada waktu yang lebih lama. Nah, sumber serat yang tinggi bisa didapatkan dari sayur dan juga buah-buahan. Lalu bagaimana dengan kebutuhan mineral dalam tubuh remaja? Mineral dibutuhkan oleh remaja dalam jumlah yang sedikit, namun peranannya sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama terkait pada proses metabolisme tubuh. Apa saja mineral yang dibutuhkan oleh remaja? Mineral yang dibutuhkan oleh remaja terdiri dari kalsium, kemudian ada zat besi, kemudian ada juga natrium, dan air biasanya 6 hingga 8 gelas per hari, dan mineral-mineral lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang vitamin. Vitamin dibutuhkan untuk mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Selain itu, vitamin juga berfungsi untuk mempertahankan fungsi berbagai jaringan serta mempengaruhi dalam pembentukan sel-sel baru. Apa saja vitamin yang dibutuhkan oleh remaja? Vitamin yang dibutuhkan oleh remaja adalah vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E, vitamin D, dan juga vitamin C, yang dimana kebutuhan masing-masing vitamin ini berbeda-beda. Kemudian ada pola makan sehat dan seimbang untuk remaja. Asupan gizi yang optimal baik dalam hal kuantitas maupun kualitas sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan yang optimal pada remaja. Pola makan remaja perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi yang seimbang. Lalu, bagaimana gizi seimbang yang diperlukan oleh remaja itu? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam porsi gizi seimbang. Kita membagi satu piring makan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sepertiga dari setengah porsi adalah lauk dan 2/3-nya adalah makanan pokok. Sedangkan setengah lagi sepertiganya adalah buah-buahan dan 2/3-nya adalah sayur. Jangan lupa untuk mengkonsumsi 8 gelas air per hari. Selain itu, remaja juga perlu melakukan pengukuran berat badan secara rutin dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT dengan cara berat badan per tinggi badan kuadrat, di mana berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Pastikan indeks massa tubuh dalam kategori normal yaitu 18,5 hingga 25. Sumber gizi yang mudah diakses dan terjangkau oleh remaja. Menjaga kesehatan reproduksi remaja dengan asupan gizi seimbang sangat penting bagi remaja. Berikut beberapa sumber gizi yang mudah diakses dan terjangkau oleh remaja. Yang pertama ada karbohidrat yang dapat didapatkan dari nasi. Nasi mudah didapat dan murah. Pilihlah nasi putih atau nasi merah yang lebih kaya serat. Kemudian ubi jalar kaya akan vitamin A, C, dan B6 serta serat. Ubi jalar dapat dikukus, digoreng, atau dihaluskan menjadi bubur. Kemudian sumber karbohidratnya ada pisang. Sumber karbohidrat, kalium, dan vitamin B6 yang mudah dibawa dan dimakan. Kemudian ada roti, di mana roti kaya akan serat dan vitamin B kompleks. Pilihlah roti gandum utuh yang lebih bergizi. Kemudian ada kentang, sumber karbohidrat, vitamin, dan kalium yang mudah diolah menjadi berbagai masakan. Kemudian ada protein didapatkan melalui telur. Telur bisa digoreng, direbus, atau diolah menjadi omelet. Kemudian sumber protein ada tahu, di mana ini merupakan sumber protein nabati yang mudah didapatkan dan bisa diolah menjadi masakan tertentu, bisa direbus dan juga dibakar. Kemudian ada tempe, ini merupakan
protein nabati, yang dimana tempe ini juga mudah didapatkan. Kemudian ada ikan, merupakan sumber protein yang tinggi dengan omega 3 dan vitamin D-nya yang penting untuk kesehatan otak dan mata. Pilihlah ikan laut yang lebih kaya akan omega 3. Kemudian sumber protein lainnya ada daging ayam, dimana daging ayam ini mudah diolah menjadi berbagai masakan dengan memilih daging ayam tanpa kulit yang lebih rendah lemak. Kemudian ada sumber lemak sehat, bisa dapatkan dari minyak zaitun yang dimana minyak zaitun ini dapat digunakan untuk salad, tumisan, atau sebagai minyak goreng. Kemudian sumber lemak lainnya ada alpukat, di mana alpukat kaya akan lemak tak jenuh, vitamin E, di mana alpukat juga dapat dimakan langsung, dijadikan jus atau diolah menjadi guacamole. Kemudian ada kacang-kacangan, di mana kacang-kacangan ini dapat dimakan langsung, diolah menjadi cemilan atau ditambahkan ke dalam salad. Kemudian ada biji-bijian yang kaya akan lemak tak jenuh ganda, di mana biji-bijian ini juga dapat dimakan secara langsung, kemudian ditambahkan ke dalam salad atau diolah menjadi granola. Kemudian vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral terdapat pada sayuran hijau, serta di mana sayuran hijau ini dapat dimakan mentah ataupun dimasak ataupun dijadikan jus. Kemudian ada buah-buahan, di mana buah-buahan kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Pilihlah buah-buahan dengan berbagai warna untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Kemudian yang terakhir ada susu dan produk olahannya, di mana susu dan produk olahannya ini biasanya kaya akan kalsium, vitamin D, dan protein. Pilihlah susu dengan rendah lemak atau skim milk untuk mengurangi asupan lemah jenuh. Kemudian ada dampak kekurangan gizi pada kesehatan reproduksi remaja, di mana kekurangan gizi pada remaja dapat memberikan dampak yang serius bagi kesehatan reproduksi remaja, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berikut beberapa dampak yang dapat terjadi. Yang pertama itu pada remaja perempuan bisa terjadi gangguan menstruasi, yaitu kekurangan zat besi dan zinc dapat menyebabkan menstruasi tidak teratur. Kemudian nyeri haid yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada kesuburan yang rendah, di mana ini biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin A, asam folat, dan zinc yang dapat mengganggu ovulasi dan kualitas sel telur sehingga meningkatkan risiko infertilitas. Kemudian ada kehamilan berisiko, di mana kekurangan zat besi, vitamin A, dan folat dapat meningkatkan risiko anemia, preeklamsia, persalinan prematur, dan bayi lahir rendah. Kemudian kelahiran bayi cacat, di mana kekurangan asam folat pada awal kehamilan dapat meningkatkan risiko cacat tabung saraf pada bayi. Nah, pada laki-laki dampaknya yaitu berupa penurunan kualitas sperma. Biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin C, E, dan zinc yang dapat menurunkan jumlah, motilitas, dan morfologi sperma sehingga meningkatkan risiko infertilitas. Kemudian adanya penurunan libido, kekurangan vitamin B12 dan zinc dapat menurunkan libido dan fungsi seksual. Kemudian adanya gangguan ereksi. Ini disebabkan karena kekurangan vitamin D dan juga zinc yang dapat mengganggu aliran darah ke penis sehingga meningkatkan risiko disfungsi ereksi. Adapun dampak jangka panjang dari kekurangan gizi ini adalah penurunan kepadatan tulang, di mana kekurangan kalsium dan vitamin D dapat meningkatkan risiko osteoporosis di kemudian hari. Kemudian adanya penurunan sistem kekebalan tubuh, ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A, C, dan E yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Kemudian terjadi peningkatan risiko penyakit kronis, di mana kekurangan gizi pada masa remaja dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di kemudian hari. Kemudian adapun tips untuk remaja yaitu pertama, konsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Kedua, memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan protein. Tiga, mengkonsumsi suplemen gizi jika diperlukan setelah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentunya. Keempat, batasi mengkonsumsi makanan olahan manis, asin, dan berlemak. Kelima, minum air putih yang cukup. Keenam, lakukan aktivitas fisik secara teratur. Ketujuh, jaga berat badan ideal. 8, hindari merokok dan konsumsi alkohol. Dan 9, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, sekian pemaparan materi mengenai gizi pada remaja. Nah, untuk itu sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Nah, di sini sudah ada yang bertanya ya, yaitu pertanyaannya, apa saja sih tanda-tanda remaja yang kekurangan gizi? Nah,
langsung saya jawab. Jadi, tanda-tanda remaja yang kekurangan gizi antara lain mudah lelah, pucat, rambutnya rontok, berat badan tidak ideal, dan juga mudah terserang penyakit. Kemudian, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengetahui kebutuhan gizi dari remaja? Nah, kebutuhan gizi remaja dapat diketahui dengan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Kemudian, pertanyaan ketiga, di mana sih remaja dapat memperoleh informasi tentang gizi dan kesehatan reproduksi? Nah, remaja dapat memperoleh informasi tentang gizi dan juga kesehatan reproduksinya dari berbagai sumber seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BKKBN, IDAI, PAGDI, dan sebagainya. Lalu di sini ada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana cara remaja menjaga kesehatan reproduksi dengan gizi yang baik. Nah, jadi remaja dapat menjaga kesehatan reproduksi dengan gizi yang baik dengan cara yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan juga protein, kemudian membatasi konsumsi makanan olahan manis dan asin, kemudian banyak minum air putih, yang kemudian melakukan aktivitas fisik secara teratur, menghindari merokok dan mengkonsumsi alkohol, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, sekian video saya kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.